oleh Allah masih membahas tentang dosa besar pemimpin penipu dan penganiaya rakyat. Itu termasuk dosa besar. Masih ada beberapa hadis kaitan dengan ini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Man la yarham la yurham." Barang siapa tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Ini terutama kaitan dengan pemimpin. Bila mana dia tidak mengasihi rakyatnya, tidak belas kasih kepada rakyatnya, maka dia tidak akan dikasihi. Di sini disebutkan dikasihi, terus pelakunya yang mengasihi dia itu siapa? Allah tentunya. Jadi pemimpin yang tidak mengasihi rakyatnya, maka dia tidak akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ya pasti akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Ya, sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa dalam Islam justru pemimpin itu harus memperhatikan rakyat-rakyat yang lemah. Jadi rakyat-rakyat yang lemah itu harus diperhatikan dengan baik. Adapun yang kaya, mereka tidak diperhatikan aja udah tambah kaya terus dia. Tapi justru yang perlu diperhatikan adalah rakyat yang lemah. Hadis yang mirip dengan itu juga disebutkan, la yarhamullahu man la yarhamun nas. Allah tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia. Jelas ini kalau hadis ini lebih kuat, lebih jelas bahwa Allah tidak akan mengasihi orang yang tidak mengasihi manusia. Nah ini siapapun, gak cuman pemimpin negara, pemimpin yang kecil-kecil sekalipun, kalau dia tidak kasihan kepada orang lain, maka dia tidak dikasihin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, begitu pula nanti kaitan dengan kalau kepemimpinan berarti undang-undang pun juga sama. Kalau undang-undang itu justru kebanyakan yang ditekan adalah rakyat lemah. Yang orang-orang atas yang kaya itu justru penekanannya sedikit sekali. Kelonggarannya banyak sekali. Tax amnesty, nah misalnya. Kalau rakyat kecil tambah naik lagi pajaknya, tambah terus. Tapi kalau yang kaya diampuni pajaknya, kan itu sering terjadi seperti itu. Yang barang-barang mewah pajaknya biasa saja, tapi rakyat kecil bahkan kaitan dengan sembako dan lain sebagainya itu kena pajak semuanya. Bahkan ketika kita makan di pinggir jalan bisa jadi itu juga kena pajak. Nah, sampai seperti itu. Nah ini juga tentunya kaitan dengan ini. Kasihan, seharusnya yang kecil-kecil itu diperhatikan, bukan malah diperas. Ya. Sabda Nabi yang lain disebutkan, pemimpin yang adil itu akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya. Ini sebaliknya. Kalau pemimpin adil, dia adil, maka nanti di padang mahsyar jelas akan dinaungi oleh Allah, dibantu oleh Allah, dan dia tidak akan kepanasan. Padahal matahari didekatkan kan gitu. Sering ada yang bilang 1 mil, ada yang bilang 1 jengkal dari kepala, dan seterusnya. Intinya matahari dekat, dan adapun untuk pemimpin yang adil, dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari itu. Ya, juga Rasul juga pernah bersabda, orang-orang yang adil, pemimpin-pemimpin yang adil akan berada di atas mimbar dari cahaya, yaitu mereka yang berlaku adil dalam menghukum, dalam keluarga, dan dalam apa yang mereka pimpin. Sekali lagi saya ulang bahwa pemimpin yang adil itu akan berada di atas mimbar dari cahaya.
Kenapa kok di sini disebutkan mimbar? Mimbar itu adalah lebih tinggi dibandingkan yang lain. Cahaya, kenapa disebutkan dari cahaya? Supaya orang lain lihat ini loh pemimpin adil, gitu. Contoh paling mudah, kita kalau ke toko itu barang-barangnya mesti disinari ketok. Wah, padahal aslinya biasa aja. Tapi karena disinari di lampu di etalasenya ada lampunya disinari, maka jadi tertarik orang lain itu. Jadi pembeli itu tertarik, oh ini bagus dan seterusnya. Ketok kabeh karena baru tentunya bagus gitu. Nah, nanti di akhirat pemimpin adil itu di atas mimbar yang bercahaya. Harapannya orang lain itu akan melihat dia. Karena itu istimewa, karena saking istimewanya pemimpin adil bagi balasannya nanti di akhirat sampai seperti itu. Nah, kalau yang kita bahas sebelumnya itu kan banyak orang melakukan dosa besar nanti bangkit dari kuburnya, nanti misalnya makan riba, nah misalnya, atau makan harta anak yatim, itu perutnya penuh dengan dia membesar perutnya, kan keluar seperti itu. Makan riba juga seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Kalau anak yatim makan harta anak yatim kan keluar dari mulutnya semua anggota lubang tubuhnya ini keluar api karena saking dia makan api, kan gitu. Disebutkan hadis-hadis sebelumnya pernah saya sampaikan kaitan dengan ini. Ini untuk menunjukkan bahwa dia jelas itu udah ketahuan gitu loh, dia pemakan harta anak yatim. Jadi dia bangkit aja udah orang-orang sekitarnya tahu, oh dia pemakan harta anak yatim, dia pemakan riba, itu ketahuan semua. Bahkan orang baik sekalipun juga akan ketahuan ada ciri-cirinya gitu. Sehingga kalau kita udah banyak tahu belajar hadis tentang apa yang akan terjadi di hari kiamat, nanti bisa jadi kita tinggal lihat aja ketahuan, oh ini orang baik, ini orang jelek, udah tahu semuanya. Dan itu nanti akan dikelompok-kelompokkan sesuai dengan kelompok-kelompok itu. Kelompoknya masing-masing, orang baik dengan orang baik, orang jelek dengan orang jelek. Bahkan Nabi pun juga akan berkumpul dengan dengan umatnya masing-masing, sampai seperti itu. Selanjutnya, ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, kalau Nabi kan adanya di Madinah bawahnya, kalau kita lihat peta itu bawahnya Mekah, Yaman itu bawahnya lagi. Berarti kalau utara atasnya, berarti kalau bawahnya selatan, berarti selatan dari kota Mekah, selatan dari kota Madinah. Jadi ketika Rasulullah mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, pesan beliau itu adalah hati-hatilah kamu terhadap harta pilihan mereka, dan takutlah pada doa orang yang teraniaya, sebab di antara doa itu dengan Allah tidak ada tabir penghalang. Jadi gini, Mu'adz ini diutus ke kota Yaman, itu untuk jadi pemimpin di sana. Selain jadi pemimpin, beliau juga diutus, Mu'adz bin Jabal ini, beliau juga diutus untuk mengambil harta-harta zakat. Jadi pertama dia jadi pemimpinnya karena dia dekat dengan Rasul, sahabat Nabi, tahu tentang syariat, dia diutus ke sana jadi pemimpin di sana. Nah, selain jadi pemimpin, dia juga diperintahkan untuk ngambil zakat. Sebelumnya sudah saya sampaikan kaitan dengan zakat. Zakat itu udah ada ketentuannya, punya kambing, punya sapi, punya unta, berapa jumlahnya maka harus mengeluarkan berapa. Punya emas, punya barang yang untuk diperjualbelikan, udah sampai haul, sampai nisab, maka harus mengeluarkan 2,5%. Atau zakat zakat hasil tanaman 5% atau 10%. Itu semua udah ada catatannya, aturannya, Mu'adz udah tahu. Nah, ketika diutus ke kota Yaman ini,
Mu'ad diperingatkan hati-hati terhadap harta pilihan mereka. Maksudnya apa? Gini, kalau misalnya ada orang punya kambing, misalnya jumlahnya 40, maka harus mengeluarkan kambing, 2 kambing, umurnya sekian dan sekian. Udah, yang penting kita cuman nyampaikan saja, cuman kita ngitung, oh kambingnya sekian. Nah, lantas kamu harus mengeluarkan sekian. Itu ya udah, terserah dia mau yang dia keluarkan yang baik atau tidak baik, atau sing kuru atau sing kiri-kirian, itu terserah dia. Jangan malah seperti Mu'ad ini terus ngambil sing api-api. Jadi malah apa jenenge jagone indukane malah diambil. Nah, ruwet bar kuwi nggak bisa berkembang lagi, kan rusak. Atau pejantannya sing memang dia belinya mahal, sing dijikuk malah kuwi. Lah ya wis bar kuwi produksi nggak akan banyak lagi, kan gitu. Makanya kalau ngambil zakat sekalipun itu juga terserah dia, terserah manusianya, ikhlasnya bagaimana. Jadi jangan dipaksa. Memang benar Mu'ad bin Jabal ini diperintah oleh Nabi. Ayatnya jelas, perintahnya suruh ngambil harta dari orang-orang kaya untuk dizakatkan. Itu benar hadisnya. Perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah. Dia utusan Rasulullah SAW untuk ngambilin zakat. Tapi bukan berarti terus dia semena-mena ngambil semau dia. Jangan. Kenapa seperti itu? Karena kalau misalnya Mu'ad ngambil semena-mena, semau dia ngambil sing bagus, indukan dia rusak atau bagaimana, atau misalnya yang punya tadi tidak ridha, maka yang terjadi di bagian akhir disebutkan takutlah pada doa orang yang teraniaya, karena dia termasuk orang yang teraniaya gitu loh. Karena kita ngambil bagian yang bagus-bagus tadi, indukan atau pejantan kan gitu. Nah, kalau dia teraniaya, dia ngangkat tangan mendoakan, meskipun kamu Mu'ad ini adalah utusan dari Rasulullah SAW, itu pun juga doa antara yang teraniaya dan Allah tidak ada penghalang, doanya mustajab. Lalu doa ini elek ya remuk, dhewe sing ngerja kesel malah didongake elek, ya naudzubillah min syarri dzalik. Jangan. Maka dari itu sebagai pemimpin jangan mendolimi rakyatnya sedikit pun, meskipun pemimpin itu utusan Allah atau memang dipilih oleh Allah. Memang ya pemilu ya menang tenan ya menang tenan, tapi setelah itu jangan dolim. Kalau dolim, naudzubillah min syarri dzalik, itu bisa jadi didoain jelek oleh orang-orang yang teraniaya ini. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Lalu beliau menyebutkan salah satunya raja yang pendusta. Ya, tidak diajak omong oleh Allah di hari kiamat. Maksudnya Allah murka sama dia. Ya, raja yang pendusta, maka dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Pasti dolim. Kalau dusta ini biasanya dolim pasti. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya kalian akan sangat menginginkan kepemimpinan. Ya, ini benar adanya. Bahkan orang jagoke dhewe awake dhewe, ora wajahe dipampang ning pinggir dalan kan pengen dipilih ya. Iya kan? Sama seperti hadis ini. Sesungguhnya kalian akan sangat menginginkan jadi pemimpin. Padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak. Jadi Nabi garis bawahi di situ. Nanti di akhir zaman manusia banyak yang pengen jadi pemimpin. Pemimpin ning dunya penak ning dunyane.
Tapi nanti di akhirat justru banyak orang yang nyesal karena jadi pemimpin. Kenapa? Karena kalau udah jadi pemimpin, wah aku mau orang ngerti syariat ya semua diterjang. Naudzubillah min syarri dzalik. Jadi justru dalam Islam itu kita tidak boleh tidak boleh mengharapkan untuk jadi pemimpin atau daftar ke diri untuk jadi pemimpin. Enggak seperti itu caranya. Jadi kalau memang kita ditunjuk ya kita siap, tapi bukan ngajukan diri. Justru dalam hadis itu pernah Rasulullah SAW juga bersabda gini, jangan pilih orang yang pengen menduduki kedudukan itu. Kenapa? Karena biasanya orang seperti itu tadi pasti akan melakukan banyak kezaliman. Jadi jangan dipilih orang yang pengen banget menduduki kedudukan jadi pemimpin itu atau bawahannya. Atau sebagai pemimpin itu karena ini kaitannya dengan Rasulullah SAW yang jadi pemimpin. Lantas Nabi butuh wakil-wakil atau menteri-menteri atau apapun lah. Itu ada orang pengen banget. Orang yang pengen banget itu justru disingkirkan oleh Nabi SAW karena itu pasti tidak akan baik hasilnya. Nah, justru orang Islam itu tidak menghendaki pengen jadi pemimpin, enggak iso kowe bae. Penak sebenarnya, tapi ini berat juga. Maksudnya kalau memang tidak dimudahkan oleh Allah, hatinya dilunakkan oleh Allah itu ya pasti amat sangat pengen jadi pemimpin. Kalau bisa nek bayar ya rapopo ngono sampean. Nah, sampai seperti itu. Nah, misalnya kaitan dengan imam masjid sekalipun. Jadi ngimami masjid itu kalau bukan masjidnya itu harus ada mempersilahkan imam rawatib dulu, izin dulu. Kecuali kalau udah kebiasaan biasanya ustadznya maju-maju udah. Tapi kalau tidak bukan masjidnya, Rasul pun juga jadi makmum ketika tidak di masjidnya atau tidak di tempatnya. Karena di situ ada imam rawatibnya. Tapi Rasulullah mesti mungkin ora dijoke mungkin sekelas Nabi. Jadi seperti itu. Bahkan hadis ini disebutkan kecuali dengan izinnya, kecuali disuruh oleh orang rakyat setempatnya atau imam rawatibnya, itu baru beliau mau. Jadi misalnya kita pindah masjid, meskipun jenengan hafid Quran sekalipun, itu nggak boleh nyerobot. Aku sing paling apik ning kene terus maju. Nek ngono kuwi singkirkan aja orang-orang seperti itu. Dia pasti nggak tahu syariat Islam yang baik. Jadi seperti itu, kaitan dengan imam saja seperti itu. Lebih-lebih kepemimpinan apapun, iso serasa wis kowe wis enak monggo silahkan. Nah, jadi seperti itu. Paham ya sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Mungkin ada pengecualian, Kak. Monggo. Ketua RT. Ketua RT berapa? Ya biasanya kalau ketua RT kan ada nggak mau menahan. Ya. Ya kecuali semua nggak mau, tapi ya faktanya ya ada yang ngotot pingin. Tapi kalau memang nggak mau semua, ya wis enake kuwi ya kayak kuwi ya monggo. Tapi kan justru lebih baik yang seperti itu. Kartu AET biasanya orang gelem lah, justru sing ora gelem dikon. Kalau memang dia mampu ditunjuk kan selesai. Seperti itu. Justru yang bagus ngono kuwi ora gelem ngono ki bener. Nah, tapi nek ora gelem gara-gara ditesidi ngono ya. Jadi korupsi apa lah ngono ya wis. Ya tak mikire wong wae ngono biasanya ya. Tapi dalam Islam ya kita juga kalau bisa nggak mau, nggak usah. Nah nek wong-wong joboe paling mikire kuwi gajine piro. Oh, sing pernah ngerti, nah aku ora pernah
kayak kan. Misalnya seperti itu ya gajinya sepiro sing dikorupsi apa ngono ya. Ra itu cipratan apa-apa. Ngene sumbangan gede dhewe kuduan ora ya dirasani. Ngono meneh ya Allah. Monggo silakan. Seandainya seorang pemimpin dan ternyata seorang pemimpin itu tidak sesuai yang diinginkan oleh rakyat. Terus itu bagaimana Ustaz? Untuk yang memilih itu gimana Ustaz? Terus saja. Jadi gini, ketika kita milih itu harus dipilih mana yang terbaik, ngoten nggih? Mana yang terbaik. Hasilnya nanti seperti itu, maka kita harus mengingatkan. Misalnya aku mbiyen milih ya terbaik di antara itu tadi, di antara calonnya. Lah elek kabeh Pak, ya sing eleke paling sithik sing ndi lah dipilih kuwi. Nah ngoten. Lah misale ternyata yo elek tenan, nah misale. Kalau seperti itu bagaimana? Kita yang harus nasihati, nah gitu. Ngoten nggih. Jadi pilihanmu terus nih melakukan kesalahan aja tok tekni. Terus dibela mati-matian. Nah, kalau bela ya kaya hati sewingi. Bela mati-matian pemimpin yang dolim, udah dia bukan golongan Nabi, Nabi bukan golongan dia nggak akan masuk dalam surga. Hadisnya ngono kuwi. Yang memilih tetap berkewajiban untuk menasihati. Neneng Indonesia di demo ya demonen. Berarti kita ikut andil. Dulu kita pilih dia misalnya. Berarti kita ikut andil di situ. Nah, untuk mengurangi kesalahan kita tetap harus ikut andil juga untuk memperbaiki pemimpin yang salah. Jadi bukan berarti ketika kita milih terus kita biarkan saja orang. Jadi dalam Islam itu kapanpun, dimanapun yang melakukan siapapun, kalau benar ya dibenarkan, kalau salah ya disalahkan. Kalau salah diperbaiki, kalau benar didukung, kalau salah diperbaiki. Harus seperti itu. Jadi kapanpun, dimanapun seperti itu, meskipun yang kita pilih siapapun. Jadi gitu. Ketika kita milih yang terbaik di antara calon-calonnya. Setelah jadi kita juga harus kritisi dia ketika mereka melakukan kesalahan. Jadi seperti itu kewajiban kita. Kalau kita diamkan, ya wis, tergilaslah diri kita. Lah biasane sing diem tok ngono kuwi sing ora dirugikan. Maksudnya ora dirugikan apa? Misale sing sugih cukong-cukong ngono ki ra dirugikan, lah ya wis dia diem aja. Nah sing rakyat kecil sing bengok-bengok ae dhewe keblok-keblok ngadoh. Ngono kuwi berarti kita ikut andil kedoliman tadi. Ngaten nggih? Pripun? Oh iya. Jadi seperti itu. Monggo silakan. Ini jadi suatu saat itu kita itu jago ada jago yang sangat bagus. Beliau tidak punya modal, kan karena kalau ikut itu kan harus punya modal, punya materi begitu. Nah, salah satu materi yang berupa kampanye itu untuk biaya yang sangat besar. Nah, tiba-tiba seorang ustadz yang baik itu didanai oleh temannya sehingga jadi. Nah setelah jadi karena pemimpin itu bagus, vokal, membela yang lemah dan sebagainya. Nah tiba-tiba setelah
menjadi pemimpin beneran, jadi suatu kepala pemerintahan, itu baru diceritakan bahwa yang membiayai tadi itu adalah musuhnya. Ya, jadi musuhnya itu mereka ini lewat tangan ini. Nah, jadi maka setiap perusahaan dia punya kafe, punya tempat maksiat itu menjadi tidak bisa ditutup karena apa? Oh, DP sudah jadi ngaku. Nah, itu terus gimana? Kita memilih pemimpin tidak bagus ya, tapi karena dengan kekuatan modal yang besar sehingga kebijakan yang sebenarnya dilakukan untuk yang baik tidak bisa dilakukan. Nah, itu terus kita reaksinya gimana ya? Ya, pemimpin yang baik itu tentunya juga harus menyingkirkan hal-hal yang tidak baik. Kalau itu dibiarkan, nah, dia pasti akan melakukan hal yang sama lagi. Maksudnya cukong-cukong tadi yang punya kekayaan tadi pasti akan membeli suara rakyat lagi dan akhirnya memenangkan pemimpin yang bisa dikendalikan lagi. Makanya kalau terjadi seperti itu ya tetap yang baik tetap dikatakan baik, yang salah tetap dikatakan salah. Qulil haq walau kana murran, katakanlah hal yang hak itu hak meskipun itu pahit. Ya wis, meskipun setelah itu ya ora dipilih meneh. Maksudnya ora dipilih meneh ya, menang biyen karena dibantu sama orang-orang ini. Terus baru mereka disingkirkan karena melakukan kejahatan atau membuka hal-hal yang menjurus pada hal-hal yang haram, misalnya seperti itu, ditutup ya udah. Setelah itu kok akhirnya pemimpinnya tidak dipilih lagi, ya urusan lain. Justru pemimpin yang seperti itu dia legowo. Terima kasih, saya sudah tidak jadi pemimpin lagi karena tugasnya amat sangat berat. Apalagi mengatakan tidak kepada orang yang dukung dia itu susah, berat. Nah, jadi seperti itu. Ngoten nggih. Jadi kita sebagai seorang muslim harus tetap membela yang benar, bukan membela yang bayar. Ngoten nggih? Cukup? Silakan yang lain. Kalau dari judulnya nilai pemimpin yang itu sudah individu, mengenai karakter. Kalau memang baik itu dimanapun juga baik. Nah, kalau ini tadi contoh-contoh tadi kan kayaknya di negara kita kecilkan kota Solo saja. Sistem sudah ada. Kalau kita mau mengarah ke sana, baik ternyata tidak baik, itu memang tidak baik. Tapi yang jelas kita ini yang saudara, semua Islam saja tidak bersatu. Dilihat dari partai sudah sendiri-sendiri. Ini sudah kelihatan kan sistem maupun karakter orangnya. Terus saja saya mulai masih jenis itu saya diajak masuk ke partai untuk kita membangun. Tapi karena saya kena ke negeri waktu itu belum bisa. Tapi begitu saya pensiun, saya lihat model-modelnya aja sudah tidak, dari awal sudah tidak. Nah ini kalau kita menyiapkan cukup saja berapa kan sebenarnya. Kalau kita memang satu partai hukum atau 3 partai tapi satu ideologi, satu cita-cita. Ini tidak tarik-tarikan. Ini saya untuk contoh di kota kita, negara kita, tapi kita kecilkan Solo. Sudah kita kelihatan sistemnya sudah dibuat apa yang harus dilakukan. Tapi partai itu kalau kita lihat satu-satu, karakter orangnya saja. Kalau memang itu sudah niatnya baik, cukup 10 aja pas menurut saya. Kalau memang dari awal kita sudah satu, ternyata kita tidak satu, sudah beda-beda.
Jadi ya memang jadi pembicaraan saja. Cuman sekarang ini mulai merangkak ya untuk tadi karena sistem kenegaraan ya. Jadi partai ini yang Islam mudah-mudahan di situ sudah satu tujuan, satu niatan. Ya saya kira bisa apa yang di hadis ini tadi pemimpin dan pemimpin. Kadang-kadang menipu. Saya kira dalam politik kadang-kadang politiknya harus menipu untuk mepolitiki. Kalau kita lihat seperti itu. Tapi kalau saya karakter sudah terbawa di setiap masing-masing. Terima kasih tambahannya. Intinya gini, memang di dalam Islam pun kan ada perintah untuk berjamaah, tidak boleh berpecah belah, gitu. Bahkan ayatnya ada yang wanti-wanti yang keras. Apa itu wanti-wanti wanti-wanti Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang musyrik. Apa itu? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Mereka itu memecah belah agama mereka. Mereka berpecah belah, berpuak-puak, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, berpartai-partai. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap kelompok mengunggulkan, bangga dengan kelompoknya. Kalau udah seperti itu, kelompok lain pasti akan dihinakan. Ini yang perpecahan. Jangan kamu jadi orang musyrik itu seperti itu. Meskipun jenengan sholat, tapi kelakuan jenengan seperti kelakuan orang musyrik, maka ya sama, tetap orang musyrik. Karena tidak menjunjung satu kata la ilaha illallah. Karena tidak menjunjung satu visi dan misi tentang Islam ini. Wong Islamnya oke, mayoritas, tapi nek wis disogok ya wis kok piye. Nah, yang rakyat kecil padha yang ngono kuwi, sing ning dhuwuran ning DPRD dan seterusnya yang ngono kuwi, apa meneh ning DPR, apa meneh ning menteri kabeh. Semuanya seperti itu. Kalau cuman mikir perutnya sendiri-sendiri ya hancurlah negeri ini. Makanya demokrasi itu ya omong kosong. Omong kosong. Jadi demokrasi itu omong kosong, dan kalaupun misalnya terjadi, nanti silahkan belajar sejarahnya Mesir dan Qaddafi itu mana? Libya. Itu sebenarnya pemimpin-pemimpin yang baik, memikirkan rakyatnya, tapi karena dia enggak dibenci sama orang-orang barat ya digulingkan. Ngono wae. Jadi meskipun menang di demokrasi, menang dalam pemilu, kalau akhirnya pemimpin yang terpilih tadi tidak sesuai dengan barat, nek saiki karo Cina padha wae. Nek orang ikut barat ikut Cina saiki. Kan ngono. Kalau dulu barat enggak ACC ya wis digulingkan. Gulingkannya mungkin tidak secara langsung, bahkan ada yang secara langsung seperti yang di Mesir Mursi digulingkan sama Sisi, itu kan seperti itu. Nanti silahkan belajar tentang demokrasi lagi, itu omong kosong. Itu cuma sebagai alat yang akhirnya ya tetap pemimpin yang mimpin itu tetap orang jelek. Makanya nanti akan ada orang-orang yang belajar Islam dengan baik, mereka udah nggak percaya lagi dengan demokrasi, sehingga mereka ya golput terus. Kenapa? Pemimpinnya sapa wae ya akhirnya kaya ngene ngono. Wis aku arep pilih sapa wae ngono dadi ya tetep ngono wae. Dan sistem tidak diubah dan seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kita lanjutkan dulu, selesaikan, semoga nanti di pertemuan mendatang ganti judul ngono nggih. Nah, kita lanjutkan di sini. Ternyata hadisnya ada di bawahnya. Adapun kami, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan amal ini kepada orang yang memintanya atau orang yang tamak terhadapnya. Ini yang tadi sudah saya sampaikan.
Kami di sini adalah Rasulullah dan orang Islam itu tidak menyerahkan kepemimpinan, menyerahkan pekerjaan kepada orang yang tamak pengen jadi itu. Wong sangat pengen jadi bendahara, ojo dadi bendahara, ruwet mesti. Justru wong sing ora pengen ngono kuwi malah, dan kita tahu misalnya wis Bacot sugih, misalnya bacot sugih. Dadi bendahara, wis ora butuh duit ngono lho. Lah nek wong ijik butuh duit, duwite nggo uripe dhewe wae Senin Kemis misale. Kaya ngono pengen dadi bendahara, wah ruwet yakin. Engko ditilep karo wong-wong kaya ngene iki, ngono lho. Dan sing getol pengen jadi bendahara ya wong-wong ngono kuwi mesti. Nek sing wong sugih kan ora butuh duit. Justru yang dipilih wong-wong sing sugih ora butuh duit ki mang. Sing jujur ngono kuwi. Ya meskipun enggak semua sing miskin mesti ngono lho, enggak. Bukan berarti nek sing butuh duit itu mesti tidak amanah, enggak gitu. Tapi dalam Islam justru yang diserai itu orang yang mampu, bukan orang yang mau. Nek mau kabeh mau, apa meneh dadi pemimpin kabeh mau. Nah dia mampu atau tidak. Jadi seperti itu, hadisnya jelas. Maka kita juga harus hati-hati, jangan milih sekedarnya, tidak. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ka'ab bin Azrah, sesungguhnya Allah melindungimu dari para penguasa yang bodoh, yaitu para pemimpin yang datang sesudahku, yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku dan bertindak dengan selain sunnahku. Ini klaim dari Rasulullah, perkataan dari Rasulullah untuk Ka'ab bin Azrah yang dia itu Allah akan melindungi dirinya dari pemimpin yang bodoh tadi. Nah, terus keterangannya pemimpin yang bodoh itu apa? Para pemimpin yang datang sesudahku, yang tidak mengambil petunjuk dengan petunjukku, maksudnya enggak pakai syariat Islam, tidak mencontoh Nabi, nah gitu, dan bertindak dengan selain sunnahku. Jadi hukumnya bukan hukum Islam lagi. Kalau udah seperti itu, pasti dia adalah pemimpin atau penguasa yang bodoh. Nah, tinggal kita cek aja, kita ketika jadi pemimpin, kita jadi pemimpin yang jalankan syariat atau tidak gitu loh. Jadi takmir masjid ya, jadi takmir masjid sing syar'i apa tidak, poger waton dadi ngono tok. Kan gitu kan? Atau apapun, kita jadi kepala rumah tangga. Itu kita jalankan syariat Islam atau tidak? Kita ajarkan anak istri kita tentang Islam atau tidak? Kalau tidak berarti kita pemimpin bodoh ngono wae. Aku ora nunjuk siapapun loh ya. Tapi kita tinggal ngaca. Kita pemimpin bodoh atau tidak, nah gitu aja. Dari Abu Hurairah Nabi pernah bersabda, barang siapa meminta jabatan sebagai qadhi bagi kaum muslimin hingga ia mencapainya, lalu keadilannya mengalahkan kezalimannya, dia akan mendapatkan surga. Sedangkan barang siapa kezalimannya mengalahkan keadilannya, maka ia akan mendapatkan neraka. Jelas kan? Kalau kezalimannya mengalahkan kebaikannya, neraka. Nek keadilannya mengalahkan kezalimannya, surga. Ya jenenge qadhi ya tetep piye-piye tetep bisa jadi ada unsur salahnya. Ora iso kok adil 100%. Bisa jadi ada orang yang dirugikan di situ. Tapi kalau keadilannya itu mengalahkan kezalimannya, surga dia. Tapi kalau sebaliknya, banyak orang yang terdolimi oleh dia, keadilan tidak dijalankan sesuai dengan syariat, maka neraka dia. Na'udzubillah min syarri dzalik. Beliau juga pernah bersabda, kalian akan sangat menginginkan kepemimpinan, padahal itu akan menjadi penyesalan di hari kiamat kelak, sama di sebelumnya. Bahkan bi'satil fatimah, nikmatil murdiah wa bi'satil fatimah. Kalau disebutkan dalam Kitab Bulughul Maram, kepemimpinan itu nikmal murdiah, enak banget tinggal ngenyut seperti bayi nenen itu loh. Bayi minum ASI itu kan perasa ngopo-ngopo karek nyedot wis etuk apa-apa kuwi. Wis etuk gisine kabeh wis warak.
semuanya enak. Tapi kalau suruh ya hati sing ngono ki lho ya. Aja dipikir sing ora-ora ya, ngomongnya langsung guyu ya. Ya, dan itu bisa Fatimah karena itu seburuk-buruk penyapian. Kalau disapih pasti susah. Kepemimpinan yang ngono kuwi nek wong wis dadi pemimpin ya kuwi mau. Nek disapih susah mesti. Wegah nek iso 3 periode ngono, nek ra sampai mati. Itu pasti. Nah, padahal nanti di akhirat hisabnya amat sangat berat. Kepada Abu Dzar, Umar pernah berkata, sampaikan kepadaku sebuah hadis yang Anda dengar dari Rasulullah. Abu Dzar berkata, pada hari kiamat akan didatangkan seorang pemimpin. Kemudian dibiarkan berjalan di atas jembatan Jahannam, Sirat. Kemudian jembatan itu berguncang dengan sangat keras, sehingga persendiannya lepas dari tempatnya. Jika ia seorang yang taat kepada Allah, maka ia dapat melaluinya dengan selamat. Namun jika dia orang yang durhaka kepada Allah, maka jembatan itu menjadi terputus dan ia pun jatuh ke dalam Jahannam, melayang-layang di atasnya selama 50 tahun. Na'udzubillah min syarri dzalik. Umar bertanya, jika demikian siapa yang mau mencari pekerjaan itu, wahai Abu Dzar? Abu Dzar menjawab, orang yang hidungnya dipotong oleh Allah dan pipinya dia tempelkan ke tanah. Maksudnya orang-orang yang pengen jadi pemimpin itu adalah orang yang celaka, hidungnya hilang, pipinya tempel ke tanah, wis hancur. Intinya orang yang ini gambaran bagi orang yang bodoh, orang yang celaka itu pasti pengen jadi pemimpin. Padahal nanti di akhirat pemimpin lewat di sirat, jembatannya ubah sampai ambyar kabeh ini badan. Apalagi kalau dia tidak adil. Kalau dia adil, jalan tetap meskipun guncangannya berat, tapi dia bisa selamat. Tapi kalau tidak, naudzubillah, dia pasti akan hancur semua badannya, akan melayang masuk ke dalam neraka. Perjalanan melayang tadi 50 tahun akhirat, padahal sehari di sana itu 1000 tahun di dunia. Wis neraka ning ngono kuwi. Naudzubillah min syarri dzalik bagi pemimpin yang zalim. Dan kita usaha jangan pengen tamak jadi pemimpin. Amr bin Muhajir berkata, Umar bin Abdul Aziz pernah berpesan kepadaku, jika engkau melihatku telah menyeleweng dari jalan yang benar, maka letakkanlah tanganmu di tengkukku, lalu katakan, hei Umar, apa yang kamu kerjakan? Jadi maksudnya pemimpin yang dolim itu tetap butuh nasihat dari ulama, dari kiai. Dia yang butuh nasihat kepada kiai, dia yang harus datang kepada kiai, bukan kiai ini sing kon datang ke dia. Karena dalam hadis yang lain disebutkan sebaik-baik pemimpin itu adalah ketika pemimpinnya dia datang kepada ulama. Seburuk-buruk pemimpin itu adalah ketika ulama sing kon teko ning pemimpine. Bedone apa to, Pak? Bedone nek pemimpin yang datang pada ulama berarti dia nguwongke kiai ini. Selain itu, pemimpinnya orang butuh duitnya rajane, pemimpinnya. Tapi kalau rajane yang nyuruh ulamanya datang ke dia, mesti ulamanya moto duitan, dan pemimpinnya aslinya wegah dinasehati, kuwi nggo pencitraan. Jadi seperti itu. Ini yang harus kita hati-hati. Pemimpin yang benar dia datang kepada ulama, sehingga kalaupun Umar melakukan kesalahan, Umar bin Abdul Aziz, ini Umar kedua di masa Muawiyah, jadi dia kepemimpinan dari Bani Muawiyah, dia mengatakan kepada ulamanya, kalau saya melakukan kesalahan langsung pegang pundak saya, tanyain kenapa kamu melakukan ini, langsung bully.
dinasihatin. Tegur saya ketika melakukan kesalahan. Pemimpin yang baik seperti itu. Jadi ini jarang sekali dimiliki pemimpin yang rakus pengen jadi pemimpin. Orang-orang pengen jadi pemimpin, orang mungkin butuh nasihat. Salahan iso ngendo. Misalnya aslinya sing korupsi pemimpin nih, aku sing di penjara bendaharane. Pemimpinnya cuci tangan, gitu kan? Sering terjadi. Cukup sampai sini selesai bab pemimpin dolim dan rakyat menipu rakyat. Barangkali ada yang perlu ditanyakan. Cukup? Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan mendatang. Sombong dan sejenisnya, dosa besar selanjutnya. Sombong dan sejenisnya. Ya, adalah kita usaha semaksimal mungkin ilmu yang kita pelajari itu harus kita jalankan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang itu jadi peringatan dan kita harus hati-hati, harus kita tinggalkan, maka kita harus tinggalkan usaha untuk memperbaiki diri kita, gitu kan? Kita belajar ini untuk memperbaiki diri kita, orang-orang sekitar kita, harapannya akan tambah luas. Jadi kenapa perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro? Karena kita perbaiki diri kita dulu. Nanti setelah itu keluarga kita nanti akan melebar lagi. Tambah banyak lagi, orang tambah baik. Insya Allah kalau memang misalnya Indonesia ini rakyatnya wis ngerti agama kabeh misalnya ya, ini mesti sing dipilih pemimpinnya ya mesti sing ngerti agama sing apik, mesti ngono kuwi. Meskipun akhirnya engko dikudeta kaya ning Mesir apa liyane, kuwi urusane Allah, ngono wae. Yang penting kita belajar memperbaiki diri kita, memperbaiki orang-orang sekitar kita, mencari ridha Allah. Semoga dengan usaha kita ini diterima, kita tambah baik, kita dimudahkan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.